Perkenalkan, nama saya Faiz Fasal Nugroho dari tim Jagoan IT peserta Lomba Desain Nova 2025. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana program pada website saya bekerja. Tanpa berlama-lama lagi, mari saja langsung ke demonstrasinya. Oke, pertama-tama adalah kita akan memulai dari file zip. Di file zip kita bisa mengekstrak, lalu kita pilih path yang akan kita ekstrak, lalu kita buka hasil yang kita ekstrak di text editor yang kita punya. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuka file hasil ekstrak, dan ini dia hasil ekstraknya. Nah, ini adalah file saya. Oke. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menjalankan beberapa komen, karena di dalam file yang saya beri saya tidak mencantumkan sebuah node modul atau data tambahan. Pertama-tama adalah kita gunakan CLI kita, terminal kita, ketik npm install. Sebentar. Nah, saya akan berganti directory terlebih dahulu. Lalu kita ketik npm install. Maka otomatis dia akan mencari atau mendownload data-data yang kita perlukan, yaitu adalah di bagian node modul di bagian sini. Ini adalah node modul. Nah, jadi di sini saya sudah berhasil menginstal node modul. Nah, kita pergi ke bagian struktur utama dari program saya. Oke. Jadi kode utama saya berada di bagian kode utama. Untuk mengakses berbagai page kita bisa mendapatkannya di src. Selebihnya adalah file-file yang tidak perlu kita otak-atik sama sekali. Karena saya menggunakan framework front-end React.js, oleh karena itu saya hanya mempunyai satu file .html, yaitu index.html. Yang file ini nantinya akan menjadi file root tempat elemen-elemen saya di load. Ini adalah file HTML. Karena ini hanya akan menjadi root, maka yang kita perlukan hanya template HTML normal seperti ini. Lalu di sini div id root, nantinya program-program dan page-page saya akan terload di bagian sini. Lanjut kita pergi ke bagian paling utama, yaitu di bagian src. Di bagian src ini adalah tempat kita menambah, mengurangi, mengedit ataupun melakukan tambah-tambahan pada website kita. Jadi pertama-tama adalah main.jsx. Nah, di bagian sini, di bagian file ini adalah file yang dia menggunakan DOM atau Document Object Model untuk mengambil div id root. Sebelumnya di HTML kita punya sebuah div yaitu root. Di main.jsx ini dia akan mengambil elemen tersebut lalu menjalankan render, dan dia akan merender sebuah file juga, namanya itu app. Jadi urutannya ada index.html, ke main.jsx, dan lalu yang ketiga ini adalah yang utama, app.jsx. Jadi di file app.jsx ini saya membuatnya sebagai root file. Ini adalah komponen utama website saya. Di sini saya mengatur routing dan tata letak umum seperti navbar dan footer. Jadi di dalam website saya hanya meletakkan navbar dan footer sekali saja, sehingga website saya menjadi efisien tanpa perlu meload lebih banyak elemen lagi. Dan juga karena saya menggunakan React.js, maka setiap saya berganti page, maka website saya tidak perlu untuk mereload halamannya kembali. Ini adalah root, di sini adalah komponen navbar saya, di sini adalah komponen footer saya. Nah, lalu kita pergi ke bagian yang lain. Di bagian aset seperti biasa, saya menyimpan berbagai aset
yang saya butuhkan, semisal ada gambar, juga font. Saya menggunakan beberapa font custom di bagian sini. Lalu juga ada beberapa foto yang tentu saja sudah saya kompres dengan format WebP. Lanjut kita ke bagian components. Di bagian components adalah salah satu bagian yang penting, karena di bagian ini saya menyimpan beberapa elemen agar bisa saya gunakan kembali atau saya membuat sebuah reusable element. Manfaat dari reusable element ini adalah saya tidak perlu membuat ulang atau mendeklarasikan ulang elemen-elemen dan membuatnya menjadi semakin ringan. Di sini ada beberapa elemen custom karena saya juga menggunakan library seperti Magic UI. Oh iya, untuk sebelumnya saya menggunakan beberapa tech stack lain seperti framework.js, juga saya menggunakan Tailwind, juga saya menggunakan custom CSS library seperti Magic UI. Lalu di bagian data menyimpan sebuah JSON file. Di sini adalah sebuah data untuk file dummy saya atau static data saya. Lalu di bagian library, di sini adalah bagian untuk menjalankan Magic UI saya, salah satu library CSS custom. Lalu kita lanjut ke bagian yang paling penting saya, adalah di bagian page. Di bagian page ini saya menyimpan seluruh page-page atau halaman-halaman di project saya. Yang pertama adalah home.jsx. Jadi home.jsx ini adalah halaman yang pertama kali diakses oleh user. Di sini kita bisa menemukan banyak sections. Saya akan langsung saja. Untuk menjalankan website saya, kita mulai dari awal. Untuk menjalankan website saya, kita harus mengetik npm run dev. Oke, lalu Vite akan memunculkan sebuah localhost dan bisa kita klik. Ini adalah tampilan homepage saya. Di sini adalah header saya di bagian header. Oke, sebentar. Nah, ini adalah header saya. Jadi di sini saya juga tidak lupa untuk menambahkan semantic HTML untuk meningkatkan search engine optimizations. Yang pertama adalah di bagian header. Di bagian header di sini adalah saya punya sebuah heading yang saya ada mempunyai efek meteors di belakangnya. Jadi efek ini menggunakan Magic UI library. Lalu lanjut ada crop effect di bagian sini. Jadi saya menggunakan image yang lalu saya buat absolute dan saya jadikan relatif. Itu adalah penjelasan untuk header. Lalu lanjut ke main. Main di sini berisi kategori-kategori. Jadi kategori-kategori yang ada di halaman homepage saya, seperti yang bisa dilihat. Nah, jadi mari saja kita langsung lihat. Nah, di sini adalah kategori-kategori populer, ada novel fiksi, pendidikan, sains. Karena ini adalah website tentang instant ebook finder, maka ini adalah halaman utamanya. Jadi website ini bertujuan untuk mencari buku secara instan dan juga cepat. Di sini adalah kategorinya. Untuk animasi mengetik saya menggunakan Magic UI library. Lalu di sini ada CTO-nya. Dan ada CTO-nya. Tidak lupa juga ada footer. Jadi di sini ada footer dan navbar yang mereka hanya dideklarasikan sekali seperti yang saya bilang sebelumnya. Lalu lanjut ke bagian kedua setelah home, yang terpenting adalah book detail.js. Oh iya, sebelum itu kita akan pergi ke komponen dulu. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini bahwa saya mempunyai sebanyak card buku. Card buku ini adalah sebuah komponen React.js. Nah, jadi ini adalah card.jsx ini adalah komponen buku saya. Nah, jadi saya tidak perlu lagi untuk mendeklarasikan ulang setiap div, setiap h4 satu persatu. Saya tinggal memanggil elemen card.jsx dan juga mengisi props yang dibutuhkan. Nah, seperti lihat di sini. Ini jadi di sini adalah pertama saya ada importan, lalu ada props untuk title, author, image, lalu ada lazy, ada book ID untuk ID-nya. Di sini juga saya pakai image reserve karena saya menggunakan data dari Google API Books, maka terkadang saya membutuhkan ini sebagai jalur ketiga agar saya bisa mengaksesnya. Lalu di sini saya replace dan segala macam. Itu adalah card.jsx. Nah, lanjut saja. Masih di bagian book detail. Nah,
Jadi book detail ini adalah sebuah page yang jika semisal kita mengklik salah satu card, saya akan klik Atomic Habits dan kita akan pergi ke bagian book details. Nah, sistem dari book details ini adalah setiap card itu dia mempunyai sebuah ID, book ID uniknya masing-masing. Lalu saat kita mengklik card tersebut, maka dia akan mengirimkan ID sekaligus menavigasi kita ke halaman book detail ini, ke halaman book detail. Dan menggunakan ID tersebut, halaman book detail ini dia akan mengambil data-data dari Google API Books sesuai dengan ID yang dikirim. Nah, Nah, jadi di sini saya memakai Google API Books sebagai datanya. Di sini dia adalah logika utamanya. Ini adalah URL untuk fetch API-nya. Nah, seperti ini. Jadi saya menggunakan salah satu hooks dari React.js yaitu useEvec. Nah, dia akan menjalankan useEvec ini setiap kali ID berganti atau ID yang dikirimkan berganti. Saya juga menambahkan beberapa UX atau user experience yaitu skeleton di book detail. Jadi sewaktu menunggu data dari buku untuk loading, maka dia akan meload seperti skeleton. Ini adalah skeleton loading saya. Skeleton loading, dan juga saya tentu saja sudah menyiapkan fallback jika data buku tidak ditemukan. Ini adalah data untuk resolusi tinggi dan ini adalah desainnya. Seperti itu. Di sini ada deskripsi. Ini adalah HTML biasa ya. Adalah HTML biasa. Nah, jadi saya menyimpan setelah data diambil dari Google API Books, dia akan menyimpan datanya di dalam res.ok ini. Lalu dia akan disimpan lagi ke dalam data. Nah, di sini juga menggunakan hooks lain yaitu useState. Maksud saya useState. Jadi di bagian atas adalah setBook. Nah, dia akan men-set book ini menjadi isinya adalah data dari URL kita. Nah, lalu di bagian bawah di return ini saya tinggal mengambilnya. Jadi di sini salah saya membuat data const ebook, const info, book sama dengan book.volume info. Jadi struktur data dari Google API Books lumayan rumit. Oleh karena itu saya menyingkatnya dengan const info sama dengan book.volume info. Nah, barulah di sini mereka mengambil informasi-informasi seperti info.title, info.authors, publisher, publish date, dan lain-lain. Itu adalah untuk book details. Nah, kita lanjut ke bagian library.jsx. Nah, jadi seperti yang kita lihat di sini adalah di elemen navbar kita ada sebuah search bar. Jadi jika kita mencari sesuatu, saya akan mencari random, misal makan udang, maka dia akan mencari dan memunculkan hasil pencarian. Dan ini adalah data-data real time dari Google API Books. Nah, disinilah hal itu terjadi, yaitu di halaman atau di page library.jsx. Nah, library ini menampilkan hasil pencarian buku yang diambil dari Google API Books. Nah, untuk logikanya sendiri, dia mengambil beberapa data. Dia mengambil data sesuai dengan query yang kita masukkan di dalam navbar ini. Jadi di navbar ini saya menggunakan namanya itu use locations. Use locations ini dia mengambil parameter dari bagian search. Seperti yang kita lihat di sini adalah ada search makan udang. Nah, setelah mengambil search itu, dia menyimpannya dalam sebuah variabel namanya query, constant variable. Nah, lalu saya membuat lagi sebuah fetch API, lalu saya isi query dengan encode URI komponen query atau variabel konstan yang sudah saya buat di atas. Seperti itu. Lalu saat data itu sudah muncul, maka dia akan memulai logika utamanya. Jadi dia akan return sebuah daftar card. Di sini adalah sistem otomatis. Jadi saya menggunakan
fungsi map yang akan otomatis menggenerate card saya. Jadi ini adalah contoh penggunaan komponen card. Lalu juga ada salah satu fitur menarik yang saya tambahkan, yaitu kita bisa menampilkan lebih banyak buku lagi. Nah, seperti ini, tampilkan lebih banyak lagi. Nah, untuk menampilkan lebih banyak ini, saya menggunakan namanya adalah page indexing. Jadi setiap saya tambahkan, dia akan bertambah satu page, dan setiap page dia akan memunculkan 8 card buku dengan data-data yang baru. Seperti itu. Itu adalah penjelasan untuk library.jsx. Nah, penjelasan singkat. Oke, kita lanjut ke bagian bookmark.jsx. Oke, pertama-tama kalau kita mengklik salah satu card Domestika si udang gajah, ini adalah tampilannya, dan di bagian kanan atas kita mempunyai namanya bookmark. Di sini ada salah satu fitur yang saya buat juga. Jika kita klik, tersimpan. Maka jika kita ke bagian bookmark, saya sebelumnya sudah menyimpan beberapa item, kita bisa mendapatkan item-item kita. Jadi semisal saya sudah punya satu yang saya bookmark di sini, saya lalu klik, jadi tidak tersimpan lagi, saya kembali, maka dia akan hilang. Nah, disinilah page-nya terjadi. Nah, jadi di elemen di bagian book detail, di bagian bookmark. Nah, di sini adalah elemen on click toggle bookmark. Nah, di sini adalah toggle bookmark-nya. Jadi saya di sini menggunakan untuk bookmark, saya menggunakan sistem local storage dari web browser. Jadi saat kita membookmark sebuah card, maka kita akan mengambil ID dari data tersebut. Misalnya ID-nya berapa, lalu disimpan ke dalam sebuah local storage, yaitu di save bookmarks. Ini. Lalu saat kita mengakses bookmark page, seperti di sini bookmark page di bookmark JSX, maka di bagian JSX ini dia pertama-tama dia akan mencari atau mengambil ID yang ada di local storage. Semisal lalu dia memunculkannya sama seperti sebelumnya, dia akan sama seperti di book detail. Jadi dia akan mengambil ID-ID yang ada, lalu dia akan mencari atau mengambil data dari API Google sesuai dengan ID yang ada. Jadi dia akan sesuai dengan data yang ada. Nah, juga saya sudah menyiapkan jika tidak ada buku yang kita bookmark di dalamnya. Sebentar. Jadi saya akan menghilangkan beberapa bookmark terlebih dahulu. Nah, saya hilangkan beberapa bookmark. Nah, di sini adalah tampilan jika rak buku kita kosong. Di sini kita bisa cari buku dan kita kembali diarahkan ke library page seperti itu. Lalu saya juga akan menjelaskan beberapa komponen yang saya pakai. Yang pertama adalah card. Card tadi sudah saya jelaskan, di mana dia tinggal kita panggil cardnya. Untuk pemakaiannya kita tinggal panggil cardnya, lalu kita isi props yang ada. Lanjut, yang kedua kita ada navbar.jsx. Nah, jadi di navbar.jsx ini bagian tersulitnya adalah di bagian search bar, di bagian sini. Nah, jadi di bagian search bar ini kita akan saat user membuat atau menulis suatu data, maka dia akan men-set query ke data sesuai yang user ketikkan. Nah, data ini yang nantinya dikirim ke library page seperti yang dilihat di sini, library search encode component query. Jadi query ini nantinya akan dikirim ke library search encode URI component. Selain itu encode URI component digunakan agar tidak ada karakter-karakter atau words kata yang mengganggu, seperti makan udang, maka di hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, jadi dia mengamankan agar query-nya
tidak membuat code menjadi error. Itu adalah navbar.jxs, dan sisanya itu adalah seperti page-page yang lain. Oh ya, saya lupa menjelaskan satu page adalah about page, about.jsx. Nah, itu ada di bagian teman kami, tentang kami. Jika kita klik, nah ini adalah profil singkat atau demo singkat tentang website apa sih ini sebenarnya. Di sini ada tentang cari aja, juga tentang pembuatnya yaitu saya sendiri. Nah, jadi di sini teman-teman bisa mencari tahu apa sih website ini, seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian komponen terakhir saya, navbar.jsx, footer.jsx. Nah, di sini dia simpel saja programnya, karena dia hanya tampilan biasa, tidak ada logika yang dipakai, tidak terlalu banyak logika yang dipakai. Nah, jadi di bagian footer.jsx ini mengandung seperti logo tentang kami, library, jadi page-page yang saya masukkan sebelah sini. Juga ada kredit saya yaitu Faisal, dan juga tim saya Jagoan IT App 2025. Seperti itu. Lanjut kita ke beberapa custom komponen yang saya pakai. Jadi beberapa custom komponen ini saya pakai di bagian home.jsx. Antara lain itu adalah Aurora text.jsx. Sebentar. Aurora text.jsx ini saya pakai untuk bagian teks ini. Jadi teksnya bisa berubah atau bertransisi seperti ini. Saya menggunakan komponen dari Magic UI yaitu Aurora text. Lanjut, di sini adalah meteor.jsx. Seperti yang dilihat di sini di background header saya mempunyai seperti animasi meteor jatuh ya. Itu saya juga ambil dari Magic UI yaitu meteors.jsx. Lalu ada typing animation. Jadi setiap kita masuk ke website ini, maka dia akan memunculkan animasi mengetik. Jadi saya akan coba reload. Nah, animasi mengetik seperti ini. Nah, ini saya ambil juga dari Magic UI yaitu typing animations. Nah, Oke, mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf jika video ini mungkin sangat lama, dan itu hanya sebagian kecil dari penjelasan kode saya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, Faisal Nugroho. Sampai jumpa di kemudian waktu.